Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan ya, membuktikan kembali bahwa murtadin itu adalah botol ya. Sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya supaya setiap saya mengupload video baru Anda selalu mendapat notifikasinya ya. Nah, murtadin yang ingin saya komentari kali ini adalah seorang perempuan dari Lahat, namanya Nur Diana ya kalau nggak salah. Nanti didengarkan lagi setelah menjadi Kristen, namanya Maria ya. Nah, dia memelintir Al-Quran surah Ali Imran ya. Nanti akan saya komentari. Tidak perlu panjang lebar, mari kita saksikan terlebih dahulu videonya. Baru saya sadar kalau saya saat itu lembab gitu. Saat saya turun ada suara buka Al Imran 3:45. Saya nggak pernah buka ayat itu. Al Imran 3:45 yang berkata Isabnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Isabnu, Isa putra Maryam itu Maria. Nah, Oke, bagaimana video selanjutnya kita dengarkan bersama-sama. Pada video selanjutnya akan saya ungkap ketololan dia dalam memelintir makna ayat 45 dari surah Ali Imran tersebut. Mari kita dengarkan dan nanti akan saya ulang-ulang.
Wajihan itu yang berkuasa atau yang terkemuka. Nah, ini ketemu lagi ya kebodohan dia. Mengartikan wajiha itu sebagai yang berkuasa atau yang terkemuka. Mengenai terkemuka masih betul, tapi kalau dikatakan yang berkuasa ini penipuan. Wajihan itu yang berkuasa atau yang terkemuka. Wajihan itu yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunia itu di dunia, wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga. Nah, kebodohan dia selanjutnya, dia memanai fit dunya wal akhirah itu di dunia dan di surga. Ini ngawur ya. Tidak pernah akhirah itu hanya dimaknai sebagai surga saja. Tidak ada seperti itu. Karena akhirah itu sendiri adalah kehidupan setelah di dunia. Bisa di surga, bisa di neraka. Jadi kalau maknanya dimaknai khusus surga, jelas itu goblok ya. Walaupun saya katakan tadi akhirah itu bisa surga, bisa neraka, tetapi tidak pernah akhirah dimaknai sebagai surga. Karena surga itu punya nama sendiri, yaitu jannah. Coba kita dengarkan sekali lagi ya pernyataan dia. Fit dunia itu di dunia, wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga. Fit dunia itu di dunia, wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga. Jadi artinya Isa atau Yesus putra Maria terkemuka atau berkuasa di dunia dan di surga. Jadi saya mikir, wah kalau dia berkuasa di bumi dan di surga, dia bukan manusia loh. Saya masih penasaran, saya baca lagi. Ini bener nggak ya? Apa mata saya yang salah gitu? Saya ulangi lagi, brother. Akhirnya, oh ya memang benar. Nah dari situ pertobatan saya. Itu maksudnya. Ya, Anda memelintir-melintir ayat Al-Quran itu dicocokkan dengan iman Kristen. Ya, wajihan Anda artikan berkuasa, akhirat Anda artikan surga. Lalu Anda manai Isa itu berkuasa di dunia dan di surga. Wajihah di dalam surah Al-Imran ayat 45. Di mana di situ dikatakan idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bikalimati min husmuhul masihu Isa ibnu Maryama wajihang fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di situ tadi Anda mengatakan bahwa Isa itu bukan manusia kalau begitu. Nah inilah goblokmu itu ya.
Padahal di ayat itu sangat jelas Isa itu anak Maria. Kok Anda bilang bukan manusia? Hah? Dan di akhir ayat juga dikatakan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Lalu Anda kemaknai Isa bukan manusia. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain ya, dikatakan di situ ingatlah ketika berkata malaikat, yakni malaikat Jibril, hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira kepadamu dengan satu kalimat darinya. Maksudnya ya, perlu dilihat tuh, dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat, nama Al-Masih Isa putra Maryam. Anda katakan pula Isa bukan Tuhan, bukan Tuhan, Isa bukan manusia berdasar ayat itu. Jelas-jelas di situ kelahiran seorang putra Maryam ya. Disebut namanya dengan menisbatkannya kepada dirinya untuk memperingatkan bahwa ia melahirkan tanpa seorang bapak, padahal kebiasaannya ialah menisbatkan anak-anak kepada bapak mereka. Nah, seorang yang terkemuka atau berpengaruh di dunia dengan kenabian ya, di akhirat dengan pemberian syafaat dan derajat yang tinggi, dan termasuk salah seorang yang didekatkan kepada Allah. Jelas sekali ayatnya. Nah, kata wajiha bukan berkuasa tapi terkemuka ya, atau menjadi pusat perhatian lah, seperti itu sebenarnya. Kenapa Isa itu menjadi pusat perhatian di dunia dan di akhirat? Karena di dunia hanya satu nabi yang dituhankan oleh umatnya, yaitu Isa. Dan di akhirat nanti Isa itu akan ditanya Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan, hai Isa, apakah kamu ya menyatakan dirimu dan ibumu itu adalah Tuhan? Isa menjawab, aku tidak pernah mengatakan hal itu, gitu ya. Jadi nanti Isa itu akan diadili oleh Allah, akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang dilakukan pengikutnya itu. Makanya dikatakan di situ terpandang di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menjadi pusat perhatian, di akhirat pun dia akan menjadi pusat perhatian. Kenapa? Karena hanya dia satu-satunya nabi yang dituhankan. Itu sebenarnya ya. Nah, bagaimana selanjutnya?
Yesus.